Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya tolong disiapkan dulu. Siap, Bro. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu menurut agama dan syariat masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anastasia Lintang, kabarnya? Sakit. Satu orang aja? Oke. Apa kabarnya? Oke, sehat. Tadi udah siap keluar main? Udah pada makan? Udah kenyang? Berarti udah siap untuk belajar ya? Oke. Oke, hari ini belajar sama Ibu, belajar fisika. Kita masuk ke materi baru. Ya. Materinya hari ini itu adalah hukum Newton tentang gravitasi. Sebelum kita masuk ke sini, kita review dulu apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Minggu kemarin itu dan minggu-minggu sebelumnya kita udah bahas tentang hukum Newton 1, 2, 3 serta penerapannya. Ada yang diterapkan pada bidang miring licin maupun kasar. Ada yang menggunakan katrol, kalau Ananda ingat. Ada yang gabungan antara bidang miring dengan katrol. Ada kasusnya di lift ke atas, lift diam, dan lift ke bawah, seperti itu. Nah, semua hukum Newton itu terkait dengan materi dinamika gerak lurus. Hari ini kita belajar tentang hukum Newton karena sudah familiar sama yang namanya gravitasi. Tapi gravitasi atau gaya gravitasi dalam fisika itu gimana sih? Nah, itu yang hari ini mau kita bahas. Oke? Sip? Ready untuk belajar? Ready. Oke. Hari ini tujuan belajar kita ada 2, Nak. Jadi Ibu harapkan ada yang dibawa pulang hari ini. Tujuan kita ada 2. Yang pertama, anak Ibu bisa paham tentang konsep gaya gravitasi dalam fisika ya. Yang kedua, bisa menjelaskan atau mampu menjelaskan bagaimana penerapan konsep gaya gravitasi seperti itu. Oke? Nah, sebelum masuk ke materi, dari kemarin kita udah bahas tentang Sir Isaac Newton. Udah familiar sama namanya. Dari SMP juga udah sering disebut-sebut. Tapi latar belakangnya bagaimana? Apakah ada anak Ibu di sini yang tahu? Latar belakangnya? Belum ya? Jadi kita kenalan dulu nih sama Sir Isaac Newton, background pendidikannya bagaimana, background kehidupannya bagaimana, seperti itu. Oke? Ibu ada video singkat, silahkan ditonton terlebih dahulu. Ada sebuah kisah tentang seorang anak muda yang sedang duduk di bawah pohon apel. Ia membayangkan bagaimana caranya apel di atas kepalanya dapat terjatuh. Siapa yang sangka bahwa anak muda yang sedang berimajinasi tersebut kelak akan menjadi ilmuwan yang berdampak besar pada kemajuan ilmu pengetahuan di dunia. Ia bernama Isaac Newton. Namun, kepala sekolahnya yang sangat tahu potensi Newton membujuk ibu Newton agar anaknya tetap disekolahkan dan melanjutkan pendidikan di Trinity College, Universitas Cambridge. Newton memandang dunia sebagai alam yang bisa dipelajari dan dijelaskan lewat ilmu-ilmu seperti fisika dan matematika. Newton giat mempelajari penemuan-penemuan yang menginspirasi perspektifnya, seperti dari Galileo, Copernicus, Kepler, dan Descartes. Kuliah demi kuliah, buku demi buku, dinikmati dengan riang oleh Newton. Sampai wabah pes yang dikenal dengan istilah The Great Plague menyerang London pada tahun 1665.
Pertama, makalah matematika dari kampus, ia lanjut kerjakan sehari-hari yang kelak teori itu lebih kita kenal sebagai teori kalkulus, yaitu metode matematika untuk menghitung pergerakan benda. Kedua, Newton bereksperimen di kamarnya dengan cara melubangi jendela sehingga secercah cahaya kecil masuk ke dalam kamar. Kelak hasil eksperimen ini ia kembangkan menjadi ilmu optik dan refleksi cahaya. Dan yang terakhir, namun tak kalah pentingnya, tidaklah yang lain dari legenda mengenai apel dan Isaac Newton. Apel itu jatuh dari pohon barusan. Tetapi apa yang menyebabkan apel itu jatuh seperti itu? Bagaimana bila apel itu jatuh dari atas bangunan? Pertanyaan-pertanyaan yang tadinya hanya merupakan pikiran dalam benak Newton berkembang menjadi teori gravitasi yang kita kenal sekarang. Singkat cerita, wabah pes akhirnya mereda pada tahun 1666 dan Newton bisa melanjutkan penelitiannya kembali di kampus. Produktivitas Newton saat pandemi membuahkan beberapa penemuan besar. Setelah bertahun-tahun, penemuan Newton akhirnya dibukukan menjadi Philosophy Naturalis Principia Mathematica dan Optics. Kedua buku ini membawa nama Newton menjadi salah satu saintis paling berpengaruh dalam ilmu pengetahuan umat manusia. Oke, tadi udah nyaksiin video singkat tentang sejarah hidup Isaac Newton ya, kayak gitu. Dari video yang ditampilin, ada yang mau share pelajaran apa yang bisa diambil dari video? Saya, Bu. Boleh, silahkan berdiri, Sultan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut, yang pertama rasa ingin tahu Newton tentang alam semesta beserta hukum-hukum fisikanya, kerja keras selama bertahun-tahun dalam meneliti dan menciptakan hukum fisikanya, dan menghargai waktu sendiri ketika wabah The Great Plague. Dia tidak menyayangkan waktu tersebut, dia terus meneliti hingga menemukan penelitian yang besar dan menjadi ilmuwan terhebat di sejarah umat manusia. Oke, thank you. Applause dulu. Ada lagi yang mau sharing? Boleh, Mita? Pelajaran yang dapat saya ambil dari video tadi itu, yang pertama rasa yang paling tinggi, terus ketekunan dan disiplinnya Newton dalam belajar, terus dia juga memiliki pemikiran yang kreatif, dia berpikir kayak secara out of the box gitu. Terus dia juga memakai barang-barang sekitarnya untuk melanjutkan penelitian. Menurut saya itu kayak keren. Oke. Thank you, Mita. Applause dulu. Ada lagi? Ada lagi yang mau sharing? Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Cukup, Bu. Cukup? Oke. Nah, balik ke materi. Kalau kita bicara tentang Newton, dari sekian banyak penemuannya, yang hari ini kita bahas adalah hukum Newton tentang gravitasi. Seperti itu. Kalau hukum Newton tentang gravitasi, yang paling terkenal adalah apel jatuh. Yang terkenal itu ini, ilustrasi atau kasus apel jatuh. Gitu. Karena kebetulan di tempat Newton itu adanya pohon apel, mungkin ya. Pertanyaannya, kenapa benda atau dalam hal ini apel itu jatuhnya ke bawah tapi tidak melayang? Ada yang bisa? Karena ada hukum gravitasi atau ada ada gaya gravitasi. Pokoknya kalau ada gaya gravitasi jatuhnya ke bawah aja, Bu. Gitu kita taunya ya, karena kita tinggalnya di bumi, seperti itu. Nah, kebetulan untuk hukum Newton tentang gravitasi ini, itu pembahasannya nggak cuma benda yang ada di bumi. Bisa juga antar planet. Bisa juga antara planet sama asteroid dan lain sebagainya. Jadi lingkupnya besar. Seperti itu. Sebelum Newton menemukan yang namanya hukum gravitasi ini, dia yang namanya ilmuwan itu pasti melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jadi udah dilakukan penyelidikan nih, dapatlah sama si Newton itu hasil penyelidikannya ada 2. Yang pertama hasilnya adalah gaya gravitasi itu sebanding dengan perkalian massa kedua benda. Jadi kalau dicontohkan, kita semua ini kan kalau di fisika benda kan ya. Jadi misalnya benda satunya adalah kursi ibu,
benda duanya adalah ibu gitu. Jadi hasil kali antara massa ibu dan massa kursi itu sebanding dengan gaya gravitasi. Jadi makin besar makin besar massa ibu, makin besar massa kursi, maka akan semakin besar gaya gravitasi. Nah, yang kedua itu adalah gaya gravitasi itu berbanding terbalik dengan jaraknya. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini. Misalnya ini benda 1, ibu benda 2. Jarak kami 30 cm. Kita bandingkan antara jaraknya yang 30 cm ini dengan ibu yang berjarak misalnya 3 meter. Maka gaya gravitasi antara ibu dengan kursi itu akan semakin kecil karena jaraknya semakin besar. Makanya di sini di persamaannya itu gaya gravitasi itu berbanding terbalik dia. Nih, berbanding terbalik, R-nya di bawah R kuadrat. Jadi kalau digabungin nih persamaannya jadinya seperti ini. Kalau dibahasain jadinya gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya itu berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, seperti itu. Nah, tapi persamaan ini itu belum lengkap. Jadi di persamaan ini ada yang namanya konstanta gravitasi. Yang namanya konstanta itu biasanya sudah hasil dari penyelidikan. Jadi kalau untuk konstanta gravitasi ini atau lambangnya G besar ya, lambangnya G besar, itu dilakukan secara eksperimen pertama kali oleh Henry Cavendish namanya, memakai neraca Cavendish. Dapatlah angkanya itu 6,67 dikali 10 pangkat min 11, satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, seperti itu. Jadi kalau misalnya digabungin nih rumusnya, F sama dengan G massa benda 1 dikali massa benda 2 per R kuadrat. Ini adalah persamaan lengkapnya untuk hukum gravitasi Newton, seperti itu. Oke. Ini ada video, silahkan ditonton terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap benda bisa berada tetap di atas permukaan bumi karena adanya gravitasi. Coba lo berandai-andai deh, kalau nggak ada gravitasi, gimana caranya kita bisa jalan-jalan? Gimana caranya kita bisa duduk dengan tenang sambil nikmatin kopi di coffee shop? Tapi, apa sih sebenarnya gaya gravitasi itu? Kita akan bahas di video kali ini ya. Newton itu waktu itu berpikir, kenapa apel jatuh ke bumi, tapi bintang nggak jatuh ke bumi? Dari pengamatan ini, Newton menyimpulkan kalau misalnya gaya gravitasi antara dua buah benda berbanding terbalik dengan jarak antar benda tersebut kuadrat. Berarti kalau jaraknya makin jauh, ya gaya gravitasinya makin kecil gitu kan? Tapi persamaan gaya gravitasi fullnya tuh kayak gini. F sama dengan J dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. J ini adalah konstan gaya gravitasi umum yang ditemuin oleh Cavendish. Nanti lo akan bahas ini di video berikutnya. Nilai dari konstanta gravitasi umum adalah segini, 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Satuannya apa? Satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Jadi gitu tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik antara objek yang berinteraksi gitu kan. Nah, besarnya itu adalah kayak gini. F sama dengan G dikali M1, M2 per R kuadrat. Gitu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Basically, atau pada dasarnya ya, pada dasarnya yang tadi anak ibu saksikan, videonya itu udah ngerangkum apa yang ibu jelasin di awal, seperti itu. Ada dicontohin antara apel dengan bumi, ada juga yang contohnya tadi antara bumi dengan bulan. Jadi itu tadi ibu bilang, jadi untuk hukum gravitasi tentang Newton ini, itu skalanya bisa untuk benda-benda yang ukurannya besar, seperti itu. Kalau di dalam contoh soal, ini contoh soalnya. Jadi misalnya
ada benda 1 masanya 5.000 kg, benda 2-nya bumi, massa bumi itu besar 6 kali 10 pangkat 24 kg, terus jaraknya 10 pangkat 7 meter. Nah, untuk penyelesaian soal seperti ini, sebenarnya ini lurus-lurus aja soalnya ya, gitu. Jadi tinggal anak ibu masukkan aja apa yang diketahui di soal ke dalam penyelesaiannya, seperti itu. Nanti PPT-nya akan ibu bagikan ke grup, oke? Oke. Nah, sekarang tadi kita udah lihat video, udah dikasih contoh soal, udah ibu jelaskan juga. Sekarang saatnya kita eksperimen, tapi eksperimennya kita pakai laboratorium maya, seperti itu. Kita ada berapa kelompok? 4 ya? Oke. Jadi akan ibu bagikan lembar kerjanya. Ada lembar kerja dan ada nanti ada soal sedikit untuk dikerjakan, follow up dari LKPD-nya. Ibu bagikan dulu. Ini berapa orang? 6. 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa dibikin kelompok berapa, terus anggotanya siapa aja ya. Selma? 1, 2, 3. Oke, sama-sama. Ini LKPD-nya ya. Zaki? Oke, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dibagi ke temennya. Ini LKPD-nya. Oke, jangan lupa buat nama sama kelas. Oke. Udah dapat LKPD semua? Oke. Silahkan diperhatikan LKPD-nya terlebih dahulu, nak. Silahkan diperhatikan LKPD-nya terlebih dahulu. Oke. Jangan lupa, sekali lagi ibu ingatkan, buat nama. Kadang kalau udah langsung kerja itu anaknya suka lupa bikin nama. Selalu seperti itu. Jadi ibu ingatkan di awal, anggota kelompoknya siapa, namanya siapa, kelompok berapa, kelasnya. Oke. Coba diperhatikan. Ada 2 kegiatan hari ini. Ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Ada bawa Android-nya, nak? Ada ibu suruh kemarin bawa Android, oke? Silakan di scan barcode LKPD-nya. Apakah bisa tampil seperti ini? Coba ya. Apakah tampil seperti ini? Coba dibuka pakai Google Lens, bisa juga, atau langsung dari kamera juga bisa. Langsung scan barcode aja. Ada yang bermasalah? Kelompok 1 aman? Aman. Nah. Aman Bu, aman. Aman. Kelompok 2 aman? Kelompok 3 aman? Sip. Aman? Bisa dibukakan? Oke. Cobalah di scan barcode-nya. Yang abu-abu. Nih. Oke. Untuk kegiatan 1 dan kegiatan 2 sama barcode-nya. Jadi yang muncul ini juga. Oke. Jadi ada 2 ya yang harus dikerjakan. Kalau anak ibu lihat itu tabelnya ada 2. Tabel pengamatan 1 dengan tabel pengamatan 2. Seperti itu. Jadi untuk tabel pengamatan 1 itu menentukan hubungan massa terhadap gaya gravitasi. Jaraknya berapa meter? 5 meter ya. Kalau di LKPD yang kegiatan 2-nya menentukan hubungan jarak terhadap gaya gravitasi. Silahkan diisi tabelnya, silahkan diotak-atik laboratorium mayanya. Kalau ada yang tidak jelas atau tidak mengerti, silahkan tanyakan ke ibu. Silahkan bagi tugas sama temannya, diskusi sama temannya. Apa tuh?
Kalau ngatur jaraknya, tadi di LKPD berapa jaraknya? 5 meter. Nah, ini kan penggarisnya udah dalam bentuk meter kan? Berarti tinggal kita pindahin aja bola atau massa benda satunya sama benda duanya. Nah, nih. Untuk analisis datanya, dilihat dari hasil tabel ya, Nak. Nanti Ibu akan minta perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil. Jaraknya berapa meter? 5 meter, berarti kita buat dulu jaraknya 5 meter. Mau mulai dari mana, Fatma? Misalnya dari 2 juga boleh. Selma juga, Isti. Dari 2, 5. Kesimpulan yang terakhir jangan lupa. Ada tuh di analisis data kan terakhir ada kesimpulan. Apa, Adil? Apa tuh? Iya, berarti misalnya untuk massa benda satunya segini, massa benda duanya segini, F-nya segini gitu. Nanti kita cross check dengan teman-teman yang lain dapatnya berapa. Oke, siap. Oke, sama-sama. Untuk tabel pengamatan 1, kelompok berapa tadi? Kelompok 3, siapa yang mau maju ke depan? Berdiri aja di tempat duduknya nggak apa-apa, mewakili kelompok. Oke. Kawan-kawan yang lain perhatikan ya. Menjabarkan hasil diskusi dari tabel pengamatan 1 itu menentukan hubungan massa terhadap gerak gaya gravitasi yang diambil benda jarak benda 5 meter. Yang pertama itu massa pertamanya itu 300 dan massa keduanya itu 300. Maka F-nya 2,40 kali 10 berpangkat 7. Oke, terima kasih Aidil. Tepuk tangan dulu. Oke, next. Tabel pengamatan 2. Silakan. Itu tabel pengamatan 2, soalnya menentukan hubungan jarak terhadap gaya gravitasi yang dialami benda. Massa benda 1 itu 200 kg dan massa benda 2 400 kg. Oke, kita udah dapat data di tabel. Sekarang bagaimana cara kita membaca data yang kita dapat di tabel? Untuk analisis datanya, pertanyaan nomor 1 dan 2 tadi kelompok berapa? Kelompok 1, siapa yang mau bacain? Oke. Ilham. Perwakilan dari kelompok 1, Sitis Banjarmi. Bagaimanakah nilai gaya gravitasi yang diperoleh pada hasil pengamatan kita 1? Kami nilai gaya gravitasinya semakin besar jika masanya besar. Oke, nomor 2. Nomor 2, bagaimana hubungan antara massa benda dan gaya gravitasi? Menurut kami, makin besar massa, maka makin besar juga gaya gravitasinya. Oke. Makin besar massa, maka makin besar juga gaya gravitasinya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak? Lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaan 3 dan 4 siapa? Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyatakan dari kelompok 2 ingin menyatakan hasil diskusi kami, yaitu bagaimana nilai gaya gravitasi yang diperoleh pada hasil pengamatan kegiatan 2. Menurut diskusi kami, nilai gaya gravitasinya semakin kecil jika jaraknya semakin jauh. Kemudian nomor selanjutnya, bagaimana hubungan antara jarak dan gaya gravitasi menurut kelompok 2 berbanding terbalik. Oke. Terima kasih Isti. Adakah yang ingin menanggapi? Oke, Deko. Apa yang beda, Deko? Nomor 4 Apa nomor 4 tuh? Kelompok 1, bagaimana hubungan antara jarak dan gaya gravitasi? Menurut kami jawabannya itu berbanding lurus, Bu. Oke, berbanding lurus. Berarti kelompok 2 bilangnya berbanding terbalik, kelompok 1 bilangnya berbanding lurus. Yang mana yang benar? Nah, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kelompok 3 Sama dengan kelompok 2 sih, Bu. berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Kalau dari persamaan, gaya gravitasi itu berbanding lurus sama masanya. Artinya makin besar masanya, makin besar gaya gravitasinya. Artinya hubungan antara gaya gravitasi dengan jarak itu berbanding terbalik. Nah, terakhir ke
kesimpulan. Ada yang mau bacain? Oke, boleh Agung. Gaya gravitasi berbanding lurus dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Oke. Gaya gravitasi berbanding lurus dengan massanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Oke? Sip? Sip. Ada yang mau ditanyain nggak? Selanjutnya Ibu mau. Tadi Ibu ada bagiin soal? Ada dapat? Udah. Sudah, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Jangan lupa buat namanya. Kalau ada yang udah siap, baik LKPD maupun soal, boleh dikumpulkan di depan ya nak ya. Mau kumpul? Boleh. Kumpul lah. Alternatif X. Lemes ya. Coba semuanya tegak dulu. Tegak dulu. Tegak dulu. Oke. Kita peregangan sebentar. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, belum kena ya. Pagi. 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 Siang. Sore. Silakan maju ke depan. Ayo. Oke. Ibu mau anak-anak ibu yang berdua ini coba secara bergantian nih memberi apa ya namanya rangkuman gitu. Rangkuman hari ini kita belajarnya bagaimana perasaannya hari ini. Yang pertama yang saya rasakan Bu, sangat senang. Terus karena Ibu memberikan kami video-video serta pembelajaran yang sangat menarik. Terus yang kita pelajari hari ini dari hukum Newton, kisah hidup Newton, sampai ke kerja kelompok tadi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Lalu hubungan antara massa dengan gaya gravitasi, hubungan antara jarak dengan gravitasi, itu juga harus paham. Sekarang Ibu mau, tadi kan udah refleksi belajar sama Ibu gimana walaupun diwakilkan. Sekarang Ibu mau masing-masing dari anak Ibu, silahkan buat di kertas atau di buku catatannya. Silahkan buat kata-kata apresiasi untuk teman sekelompoknya. Ada yang volunteer mau bacain nggak? Ada. Ayo jangan malu-malu. Ayo jangan malu-malu. Ada? Ayo Iqbal. Ayo. Teman-teman, untuk teman-teman kelompok saya, terima kasih kepada teman sekelompok saya, bernama Sultan, sudah membantu saya dalam memahami materi yang telah dipelajari. Kalau tidak ada Sultan, tugas kami sulit. Jadi untuk teman-teman semua, saya sayang kalian. Jadi semoga kita sekelompok lagi. Amin. Semangat dulu. Save the best for the last. Silahkan Fani. Baiklah, untuk kelompok saya, kalian keren, kerjasamanya sangat luar biasa. Kalian telah membuktikan bahwa dengan kerjasama akan membuahkan hasil yang bagus. Dan juga terima kasih untuk Bu Regina yang telah menjelaskan pembelajarannya dengan baik dan mudah dimengerti. Terima kasih. Amin ya. Amin. Perkataan adalah doa. Belum Ibu tutup nih pembelajarannya, Ibu ingin mengingatkan kepada anak Ibu, jangan lupa di-recall atau diulang-ulang kembali pembelajarannya. Hari ini apa yang didapat. Untuk minggu depan, masuk fisika dengan Ibu, kita akan belajar tentang medan gravitasi dan hukum Kepler. Ya, silahkan kalau misalnya ada buku fisikanya boleh dibaca-baca sekilas, boleh. Atau misalnya ada modul-modul yang ada di internet. Jadi nanti ketika kita di kelas, kita bisa nyambung gitu maksud Ibu. Terima kasih partisipasinya hari ini, kalian semua keren. Mudah-mudahan ada yang anak Ibu bawa pulang hari ini, mudah-mudahan kegiatan pembelajarannya menyenangkan. Dan mudah-mudahan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa saling berkolaborasi lagi, seru-seruan lagi belajarnya. Mudah-mudahan belajar sama Ibu menyenangkan. Mungkin sebelum kita tutup pembelajarannya,
alangkah baiknya tadi kita awali dengan berdoa. Setelah itu habis pembelajaran kita tutup dengan berdoa. Minta tolong ke Deko. Deko tolong pimpin doanya. Ya Allah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Udah ya, sekian pembelajaran kita hari ini, anak ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ibu tutup pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu.